Shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada. Saya Frianto menyapa sahabat semua di dalam kasih Kristus. Selamat datang di Bethel Channel, dan mari kita siapkan hati untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang menyapa Engkau pada kesempatan ini. Kami bersyukur buat waktu yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih, kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kasih-Mu menerangi setiap hati dan pikiran kami, untuk dapat mengerti, memahami, dan terlebih dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Amin. Baik, kekasih Tuhan, hari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen atau orang percaya tentunya sangat sering mendengar tentang istilah amanat agung. Sekalipun Alkitab sendiri tidak mencatat istilah ini secara harafiah. Nah, apa itu amanat agung? Amanat agung berbicara sebagai satu tugas yang diberikan langsung oleh Tuhan, tepatnya oleh Tuhan Yesus kepada para murid sebelum akhirnya Ia kembali ke surga. Nah, suatu amanat biasanya akan diberikan kepada orang yang dianggap pantas, layak, atau orang yang dipercaya bisa untuk melakukan hal tersebut. Amanat agung diberikan kepada saudara dan saya, kepada semua umat yang dianggap sebagai murid Kristus. Nah, artinya bahwa saudara dan saya, atau setiap kita sebagai orang percaya, adalah orang-orang yang dianggap layak dan dipercaya untuk melakukan amanat agung atau sesuatu yang sangat penting ini. Nah, sayangnya bahwa ada banyak orang percaya yang gagal dalam memahami amanat agung. Amanat agung itu erat kaitannya dengan pemberitaan Injil. Dan seringkali tugas ini hanya dianggap seolah-olah hanya sebagai tugas daripada para pelayan atau hamba-hamba Tuhan. Sehingga sebagian orang merasa bahwa saya hanya jemaat biasa dan tidak punya tanggung jawab di dalam pemberitaan Injil. Nah, saudara, perlu kita renungkan bersama-sama bahwa amanat agung tidak hanya ditulis di dalam Injil Matius, namun juga akan kita temui dalam semua Injil dan juga di kitab-kitab yang lain, saudara. Di dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-15, dikatakan, "Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Perkataan Yesus ini tentunya ditujukan bagi setiap kita. Bahkan juga di dalam surat yang lain, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan
sampai ke ujung bumi. Saudara, kita perlu merenungkan lebih dalam lagi bahwa apa yang firman Tuhan sampaikan itu berlaku bagi setiap kita sebagai orang percaya, bagi saudara dan saya. Apakah itu Anda adalah seorang pelayan Tuhan? Apakah itu Anda merasa hanya sebagai jemaat biasa? Semuanya berlaku. Kita punya tugas yang sama. Untuk apa? Untuk menjalankan amanat agung, yaitu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, hari-hari ini setiap kita perlu mendorong diri kita untuk mengambil bagian di dalam amanat agung. Tuhan rindu agar setiap orang percaya tidak hanya binasa, tetapi juga kepada setiap orang yang tidak percaya atau bahkan belum percaya sampai saat ini, Tuhan juga merindukan supaya tidak ada satupun di antara mereka yang binasa. Nah, mari kita mulai terlibat dalam tugas mulia ini. Jangan berdiam diri, jangan mengharapkan hanya para hamba Tuhan, hanya para pelayan-pelayan Tuhan, hanya para pendeta. Sebab amanat agung adalah tugas semua orang percaya atau semua murid Kristus. Dan saudara dan saya tentunya adalah murid Kristus. Mungkin ada yang bingung mau memulai dari mana. Mulailah dari lingkunganmu, saudara. Dari dalam keluargamu, dari tempat tongkronganmu. Maksimalkan setiap potensi. Gunakan setiap wadah yang bisa kita gunakan hari-hari ini, saudara. Kita difasilitasi dengan begitu banyak media yang bisa kita gunakan untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kesudahan segala sesuatu ketika Injil Kerajaan itu sudah disampaikan ke seluruh bumi. Hari-hari ini, saudara yang mungkin punya Facebook, akun Instagram, WhatsApp, saudara bisa memulainya dari sana. Terkadang mungkin ada perasaan takut dan cemas akan penolakan. Namun penolakan bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Jangan bermain aman. Percayalah bahwa Tuhan yang akan menyertai saudara dan saya sampai kepada kesudahan zaman. Di ayat yang ke-20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ingat bahwa memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan adalah sebuah perintah langsung daripada Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ. Dia katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir zaman atau sampai kepada akhir kehidupan kita. Jadi saudara, mari kita mengambil bagian di dalam amanat agung, dalam pemberitaan firman Tuhan, melalui perkataan kita, melalui cara hidup kita, melalui sikap dan cara-cara kita di dalam bekerja, di dalam kita beribadah, di dalam kita studi. Kita bisa memberitakan atau menjadi saksi Kristus di sana. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, boleh kembali menjadi perenungan bagi kita untuk hari-hari ini, agar kita mulai terlibat di dalam amanat agung Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami terbatas di dalam mengerti, tetapi kami percaya ada Roh Kudus yang akan senantiasa menyingkapkan kebenaran-Mu, menolong kami dalam segala situasi, agar kami tidak kehabisan cara, kami tidak kehabisan akal, tetapi kami mempunyai juga keberanian untuk menjadi saksi-saksi-Mu di zaman yang semakin hari semakin tidak menentu ini.
Berkati umat-Mu yang sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dalam segala pergumulan mereka. Berkati dalam segala apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik kekasih Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Dan sampai jumpa di video renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.